A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita dari bab al-ittisalu fit ta'ah, artinya ekonomis dalam ketaatan, ataupun tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan dan idola kita semuanya. Baik itu urusan dunia, apalagi urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah layak dan patut kita ikuti dalam kehidupan dan penghidupan kita, karena itu sudah sempurna sesuai dengan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika datang 3 orang sahabat menemui istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bertanya kepada istri Nabi kita tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri Nabi kita menjelaskan dengan gamblang bagaimana ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, kita tahu bahwa kedua tumit Nabi kita bengkak karena banyak sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba salah satu di antara mereka menyampaikan, kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Dan yang kedua menyampaikan, kalau begitu saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Dan yang ketiga menyampaikan, kalau begitu saya akan menghindari perempuan dan tidak akan menikah selamanya. Tiba-tiba saja datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, apa yang telah kalian perbincangkan tadi? Sementara saya yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalian, tapi saya sholat malam dan tidur. Saya juga berpuasa dan berbuka. Saya juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari hadis ini dapat kita ambil berbagai ibrah, bahwa ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk menempah diri kita. Sudah cukup untuk modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh lagi ditambah-tambah ataupun dilebih-lebihkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, halakal mutalatti'un, halakal mutalatti'un, halakal mutalatti'un. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan, karena itu keluar dari sunnah ataupun fitrah manusia yang sesungguhnya. Karena Allah menegaskan
dalam surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk membuat kalian susah ataupun berat. Karena sesungguhnya kehadiran risalah Islam, kehadiran Al-Quran kepada kita agar kita lebih mudah, agar kita semakin mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan membuat kita semakin susah. Dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah ayat 195 Allah jelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan dari kalian kesulitan. Maka satu saat pernah Salman bertandang ke rumahnya Abu Darda. Dan saat itu Salman menjumpai istrinya Abu Darda. Ditanya oleh Salman, "Masya Nuki, bagaimana keadaanmu hai Ummu Darda?" Dijawab oleh istrinya Abu Darda, "Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak peduli dan tidak butuh lagi dengan kehidupan dunia." Tiba-tiba saja datanglah Abu Darda dan menyuguhkan makanan sebuah roti kepada Salman. Kata Abu Darda, "Silakan makan, saya sedang berpuasa kepada Allah." Tiba-tiba Salman mengatakan, "Saya tidak akan makan kecuali Anda makan bersama saya." Maka makanlah Abu Darda bersama Salman. Tiba di malam hari, Abu Darda mengatakan, "Silakan tidur, saya akan sholat malam." Dijawab oleh Salman, "Saya tidak akan tidur kecuali Anda tidur bersama saya." Maka tidurlah Abu Darda dengan Salman. Tiba-tiba di sepertiga malam terakhir Salman bangun dan membangunkan Abu Darda, "Saatnya Anda bangun dan kita sholat malam." Maka mereka berdua pun sholat. Habis sholat, Salman menjelaskan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan bagi tubuhmu ada hak, dan bagi keluargamu pun ada hak. Maka berikanlah setiap hak dari semua itu. Maka Abu Darda pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Salman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shadaqa Salman, sungguh benar Salman." Mudah-mudahan dari penjelasan hadis ini dapat kita ambil berbagai ibrah pelajaran bahwa setiap orang-orang yang dekat dengan kita ataupun siapapun, sesungguhnya mereka punya hak dengan kita. Bahkan diri kita sendiri pun memiliki hak yang harus kita butuhi seperti makan, minum, dan istirahat, dan sebagainya. Setiap semua itu ada haknya. Tentunya ketika kita bermain dengan keluarga kita, kita bermain berinteraksi dengan istri maupun anak-anak kita, itu juga merupakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah biarkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempedulikan keluarga, istri maupun anak-anak kita. Karena ketika kita berinteraksi dengan mereka, sekali lagi saya sampaikan, itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat kepada saya, kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.